huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyabrahu waghdhu bihi farhana sallallahu alaihi mustamsikan bil urwatil wuthqa wa mu'tasiman bihablillahi man anshana sallallahu alaihi wastash'iran anwara man qila mata kunta nabiyyan qala adamu kana sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, sehingga kembali kita berjumpa di majlis ilmu kita yang selalu kita berharap mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu kita ini membawa pada kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Hadis Nurul Iman, pertemuan terakhir kita membaca hadis ke-18, yang mana hadis ke-18 tentang masalah kandungan Al-Quran. Al-Quran isinya ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada lafaz-lafaz dalam Al-Quran yang sifatnya jelas, terang benderang, tidak berhajat kepada takwil atau penjabaran. Ada juga kandungan Al-Quran lafaz-lafaznya yang mutasyabih, yang mengandung banyak kemungkinan makna, yang di dalamnya ada kesan-kesan seakan Allah berjisim. Sebagaimana ulun contohkan beberapa ayat yang menyebut seakan Allah memiliki anggota tubuh. Para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kita nih aswaja, dalam menyikapi dua jenis ayat Quran seperti ini. Ketika menyikapi ayat muhkam jelas tanpa perbedaan. Adapun ketika ahlus sunnah wal jamaah menjumpai ayat Quran yang mutasyabih, ada makna-makna yang menggantung, samar-samar, maka sebagaimana ulun tegaskan, kita aswaja terbagi dua. Satu kelompok, yaitu kelompok orang-orang salaf terdahulu, tafwid, berserah Allah yang lebih paham maksudnya, dan meyakini bahwa Allah tidak menyerupai makhluk sama sekali. Ada ulama aswaja juga kontemporer, demi menjelaskan orang awam yang haus ilmu, yaitu takwil. Apa takwil? Memahamkan ayat-ayat yang samar-samar kepada yang jelas dan sesuai
dengan akidah basic atau dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh gambaran takwil. Ketika Allah berfirman yadullah fawqa aydihim. Kalau diartikan secara kata harfiah, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. Kalau diartikan berkata tangan. Ini kan mutasyabih, seakan kita menyamakan Allah dengan makhluk, bisi anggota tubuh. Ulama Ahlus Sunnah yang mentakwil, arti tangan di situ aunullah, nasrullah, pertolongan Allah. Jadi tangan tadi sekedar kata ganti dari pertolongan. Ketika itu ditakwil, diartikan maknanya pertolongan Allah, maka kada bertentangan dengan akidah dasar Allah tidak menyerupai makhluk. Kira-kira paham? Sengaja ulang-ulang ini supaya kada tapuntal tapu lilit. Lalu hadits 18 Nabi menegaskan, apabila kalian melihat orang-orang ketujuh mengulai-ngulai, meudak-udak, mengangkat topik pembahasan ayat-ayat yang samar tadi, diartikan sesuai nafsunya, sampai menyamakan Allah dengan makhluk dan yang lain. Maka fahdharuhum jar Nabi, hati-hati ikam umat kuai dari kelompok itu, jangan berparak. Itu pada intinya hadits 18. Pahamlah? Hadits ke-19. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala idza sara ahlul jannati ila jannah wa ahlun nari ila nar ji'a bil mauti hatta yuj'ala baina jannati wan nar thumma yudhbahu thumma yunadi munadin ya ahlal jannati la mauta ya ahlan nari la maut fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahihim وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadits ke-19 diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar. Sudah kita kisahkan sedikit karakter Sayyidina Abdullah bin Umar, anak dari Sayyidina Umar. Yang pepatah itu pas gesan sidin. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sayyidina Abdullah bin Umar berkarakter keras, disiplin, tegas. Sebagaimana abah beliau Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan ingatkan kisah singa di tengah jalan amuk, sidin tanpa kawan, tanpa senjata, tangan kosong menghampiri, langsung menjinjing telinga singa, dikitarakan sidin dari tengah jalan. Man khafallah akhafallah minhu kulla syai', ujar Hasan al-Basri. Barang siapa yang bujur hatinya takutan lawan Allah Ta'ala, Allah akan jadikan segala sesuatu takutan dengan orang tersebut. Sayyidina Abdullah bin Umar sosok sahabat Nabi yang penuh hati itu full dengan rasa takut pada Allah. Jadi kada takutan lawan makhluk. Singa yang hamuk lapar malah takutan melihat wibawa sidin. Man khafallah, barang siapa bujur takutan lawan Allah, akhafallahu minhu kulla syai'. Segala sesuatu, makhluk, binatang, hantu, berataan, Allah jadikan takutan lawan orang tersebut nang hatinya bujur takutan lawan Allah Ta'ala. Ini jangan lewat kuburan tengah malam sorangan berjalan buka mancing. Tengah malam ditahani hendak berkami, takutan kapadu. Pina ada kretek-kretek di belakang, tikus.
Orang nang bujur takutan kepada Allah. Inya muraqabah, ya Allah, pian maha menjaga. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan tidak disentuh rasa ngantuk karena ngantuk sendiri ciptaan Allah. Artinya Allah melihat keadaanku saat ini. CCTV rinci detail bisa melihat makhluk, sedangkan CCTV ciptaan dari manusia dan manusia ciptaan Allah. CCTV pantauan Allah lebih mendetail, bukan cuma Full HD, jauh di atas HK 8K. Mendetail, audio videonya jernih, bukan sekadar lensa Sony lagi, tapi lensa ilahi produk langit. Karena takutan Allah maha melihat, kemanapun aku bergerak di situ Allah tahu. Kalau aku berhajat takutan Allah menolongi. Wah. Ini gak ada lakian, tengah malam nak kami bangun bini, umanya ada dapur yo. Ya. Alasan nak WC kamu. Parah ya. Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana matan betul? Itu disyarah kurang tuh. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza sara alul jannati ila jannah." Apabila penghuni sorga sudah masuk menghuni di dalam sorga, apabila penghuni sorga sudah masuk menghuni sorga, wa ahlun nar, dan apabila penghuni neraka ilan nar, sudah masuk ke dalam neraka. Ujar Nabi, apabila penghuni sorga sudah masuk berdiam dalam sorga, penghuni neraka masuk menghuni neraka. Ji'a bil mauti, kemudian Allah pertontonkan, Allah datangkan kematian, dilihat oleh penghuni sorga dan neraka. Kemudian Allah datangkan kematian. Riwayat lain menyebut kematian Allah jelmakan ke dalam kabsh, bentuk kambing atau domba. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Kemudian kematian Allah pertontonkan berada di tengah antara sorga dan neraka. Thumma yuzbah, kemudian kematian tersebut Allah sembelih. Thumma yunadi munadin, kemudian setelah kematian disembelih, menyerulah seorang yang menyeru. Ada seruan nyaring suara. Ya ahlal jannati, wahai penghuni sorga, la mauta, tidak ada lagi yang namanya kematian dari sekarang. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la mauta, tidak ada lagi yang namanya kematian dari sekarang.
Fayazdadu ahlul jannati farhan ila farahihim. Kemudian penghuni sorga pun bertambah rasa gembiranya di atas kegembiraan sebelumnya. Fayazdad ahlul jannah. Kemudian penghuni sorga bertambah farhan, rasa bahagianya, ila farhihim, di atas kebahagiaan sebelumnya. Wa yazdad ahlun nar. Kemudian penghuni neraka bertambah huznan, rasa sedihnya, ila huznihim, di atas rasa sedih yang sudah diderita sebelumnya. Kalajuan kah? Kariting jari mencatat. Ulun ulangi terjemahnya dari awal. Idza sara ahlul jannah ila jannah. Apabila penghuni sorga sudah masuk ke dalam sorga. Wa ahlun nar ila nar. Dan apabila penghuni neraka sudah masuk dalam neraka. Ji'a bil mauti. Kematian pun Allah datangkan. Berbentuk, berwujud. Hatta yuj'ala baina jannati wan nar. Kemudian kematian yang berbentuk fisik tersebut Allah letakkan di antara sorga dan neraka. Orang neraka melihat, orang sorga melihat. Di tengah. Tsumma yudbah. Kemudian kematian yang berbentuk fisik tadi disembelih. Tsumma yunadi munadin. Kemudian menyerulah seseorang yang berseru. Ini suara malaikat maksudnya. Nyaring. Ya ahla jannah. Wahai penghuni sorga, la mauta. Tidak ada lagi kematian imbah hari ini. Salawasan buan pian di sorga maksudnya. Ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, la maut. Kadada kematian lagi setelah hari ini. Artinya buan ikam yang sudah masuk neraka dan memang mukhallat salawasan di sana, rasai siksa tersebut kadakawa berakhir dengan kematian, ikam akan terus hidup dan disiksa. Na'udzubillah. Kada bampihan. Fayazdad, setelah mendengar kabar ini, yazdad, bertambahlah ahlul jannah, penghuni sorga, farhan ila farhihim. Rasa gembira mereka bertambah di atas kegembiraan sebelumnya. Sudah gembira penghuni sorga masuk sorga, dapatnya pengumuman kematian disembelih, kadada mati lagi siapapun setelah ini, bertambah rasa gembira orang surga. Artinya selawasan kita menikmati nikmat ini. Wa yazdadu alun nar huznan ila huznihim. Penghuni neraka pun melihat kematian disembelih, ia pun atau mereka pun sedih bertambah di atas kesedihan sebelumnya. Artinya salawasan kita disiksa. Kalau pang kena mati setelah disiksa, hilang jadi debu. Tetap kalaupun mati dihidupkan dan terus disiksa oleh Allah. La ilaha illallah. Jadi hadits ke-19 ini pertama berbicara tentang waktunya. Yang dikisahkan Rasulullah ini masa depan. Masa di mana kiamat sudah terjadi pasti. Kiamat sudah terjadi. Artinya fase-fase keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, Jud Ma'jud menguasai dunia, Dajjal dan rombongannya. Ini masa lewat sudah. Kemudian dukhan menyelimuti alam dunia. Dukhan itu asap sudah lewat. Kemudian hari kiamat terjadi. Dibangkitkan di padang mahsyar, dimintai pertanggungjawaban, kemudian di mizan ditimbang, kemudian melewati jembatan sirat. Ini sudah berataan. Hadis 19 ini mengisahkan masa depan di mana yang penghuni sorga sudah masuk sorga,
penghuni neraka masuk dalam neraka. Yang tadi lewat bertanda. Ini zaman daripada apa yang dikisahkan Nabi di akhirat. Apabila orang surga sudah masuk dalam surga, sudah Allah hisab, ditentukan, ditakdirkan dengan rahmat dan kasih sayang yang dilempar masuk surga, masuk surga. Wa ahlun nar ilan nar. Penghuni neraka dengan keadilannya Allah siksa, Allah masukkan mereka dalam neraka. Setelah sudah masing-masing hibak, surga hibak, neraka penuh. Ji'abil mauti. Kematian pun dipertontonkan oleh Allah Ta'ala berbentuk fisik. Riwayat lain mengatakan kematian tadi berbentuk kabsh, domba, jadi difisikkan. Kematian itu berbentuk kada selama ini ghairu mahsus, kadang-kala dilihat. Tapi qudratullah, kehendak Allah, kebisaan Allah difisikkan, dijadikan berbentuk fisik kematian itu di hadis ini. Riwayat lain mengatakan kayak domba tadi. Dan seluruh mata penghuni surga melihat, seluruh mata penghuni neraka memandang pemandangan ini. Tsumma yudbah. Setelah ditonton, dilihat kematian berbentuk tadi, disembelihlah kematian tersebut, dimatii. Dilihat oleh ahli neraka, dilihat oleh ahli surga, disembelih, meninggal kematian tadi. Makanya kalau dipertanyakan teka-teki, siapakah makhluk Allah yang terakhir meninggal dunia? Kematian itu sendiri. Tsumma yudbah. Kemudian disembelihlah kematian tersebut. Tsumma yunadi munadin. Lalu pengumuman pun diumumkan. Suara nyaring mendengar seluruh triliunan manusia, jin, makhluk yang masuk surga, yang masuk neraka mendengar. Ya ahlal jannah, wahai kalian penghuni surga, ujar suara itu. La maut, kada ada lagi namanya mati, kematian sudah dimatikan. Artinya pian-pian, antum yang sudah masuk surga, jangan cemas, jangan takut, kenikmatan yang pian dapati dalam surga tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi zaman. Kadada lagi umur bertambah tua, pinggang rengkot, gigilah pacul, kadada. Kadada lagi kaduan penyakit komplikasi, asam urat, jantungan, pinggang rengkot, baburut, ambien, talinga tetulian, mata kaur-kaur, dahi takarusut. La maut, puncak dari segala macam penyakit itu kematian. Kematian kadada lagi, apalagi nang bawah-bawahannya penyakit-penyakit tadi. Termasuk bertambahnya umur, menuaknya sel-sel tubuh itu bagian daripada kekawanan kematian. Ada saladin, rata-rata umur manusia itu di umur primanya seseorang, yaitu 30-an. Umur primanya manusia ini umat Nabi umur 30 tahun. Pisit-pisitnya awak seseorang, primanya inya tuh umur 30. Makanya penghuni surga tuh rata-rata disamakan oleh Allah umur 30. La maut diumumkan, bayangkan. Kada ada lagi kematian, apalagi nang rentetan asbab-asbabnya. Garing, sakit jantung, leukemia, apalagi macam-macam, tumor, kanker, kantong kering, dompet tipis. La maut, tak ada lagi wahai penduduk surga yang namanya kematian setelah hari ini, sudah disembelih. Penghuni surga mendengar ini, fayazdad ahlul jannah farhan ila farhihim. Yang tadinya sudah gembira, senang menikmati surga, bertambah kegembiraannya dahsyat merekah. Kenapa? Salawasan kita di surga, kada dibatasi zaman, kada dibatasi waktu, dan kada ada istilah sifat rasa bosan. Karena sifat bosan dicabut oleh Allah.
Kalau pang di sorga tuh ada bosan, dapat bidadari, bakawan bidadari, muyak ngini tarus bidadarinya. Dada. Kalau pang makan buah-buahan di sorga muyak ngini tarus, mual parutku. Dada. Kedengkian, rasa-rasa, sifat-sifat, bosan, malal, muyak itu dicabut di sorga tuh. Pian memakan buahan, makanan, minuman sorgawi seakan pertama kali mencicipinya pada sebelumnya sudah berapa kali. Hilang rasa bosan. Di dunia ini nih, sebungas-bungasnya bini kadang muyak kita, ya. Karena ada rasa bosan. Bujurai setahun pertama baik, akur, bini bungas. Bungas dan bungas saling kawin, lakiannya bungas. 10 tahun mantah. Karena ada sifat malal memang di dunia ini, bosan. Tapi kalau di sorga, lawan pasangan, lawan kenikmatan sorgawi, kada ada rasa bosan tuh. Makanya ahli sorga itu gembira, sudah nyaman nikmat ini. Rasa dahsyat yang luar biasa. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil bashar. Nikmat sorga itu mata manapun di dunia kada pernah melihatnya. Wala udhunun sami'at, telinga manapun di dunia ketika di dunia kada pernah mendengar rinci-rinci bagaimana nikmat sorgawi. Wala khatara ala qalbil bashar, nikmat yang ada di sorga kelak hati manapun, pemikiran siapapun di dunia tidak mampu untuk mengimajinasikannya, kada bakal terlintas. Manusia mampu berimajinasi, kita mampu berangan-angan, menggambar-gambarkan kenikmatan dalam imajinasi kita. Bepajam mata membayangkan sebungas-bungasnya binian yang kita kehendaki sesuai tipe kita. Biniannya sama, bertutup mata membayangkan setampan-tampannya lelaki yang mungkin itu sesuai kehendak si binian tadi. Teh Yung kalah. Siapa Teh Yung? Mau plastik. Membayangkan setampan. Apapun pencapaian dari puncak imajinasi orang di dunia membayangkan apa yang paling indah. Wala khatar ala qalbil bashar. Nang ada di sorga kena kada bakal mampu untuk diimajinasikan oleh hati siapapun di dunia. Pian nih bepajam mahayal istana ganal, megah, luar biasa, pintunya dari permata, karpetnya yang paling mahal. Di dalamnya banyak nikmat, bebuhan yang kanakannya membayangkan nikmat yang ada dalam istana, ada TV 100 inci dan PS5. Wah, kanakan gitu. Wah, apapun yang pian coba bayangkan, apapun, wah, berisi alat-alat yang bagus, gesan, bermainan, ibarat roller coaster lah. Kemudian apa lagi dong, berputar, tong edan juga, wah, dibayangkan. Mungkin ada sebagian yang katujuh tong edan kan, dibayangkan di dalam rumahnya. Seapapun puncak hayalan pian memikirkan hal yang paling pian kehendaki, itu kada ada sepeser pun dengan apa nang dalam sorga. Nabi ucap wala khatara ala qalbil bashar. Nang di sorga tuh kada bakal terlintas di hati manusia siapapun. Kenapa? Hardware apa nang di awak kita ini memang sudah didesain oleh Allah kada kau membayangkan nikmat sorga karena lebih dahsyat nang di sana. Makanya ahli sorga mendengar pengumuman dahsyat kematian kada ada lagi, fa yazdat ahlul jannah farhan ila farhihim. Bertambah gembira, ya Allah, nikmat kami selawasan di sini. Kada ada kematian lagi. Tapi penghuni neraka mendengar pengumuman tadi, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka la maut, kada ada lagi kematian. Artinya mungkin ada penghuni neraka mengharap siksa aku padih benar, lebih baik aku mati. Baik mati daripada disiksa nih, kepala digada, disayat, ilat, kemaluan dicucuk, mata dicucuk, dan sebagainya. Lebih baik aku mati, minum kada kawa, adanya cuma lahar, nanah, darah, panas, gerah. Baik matinya diumumkan, la maut, kada ada kematian. Rasai ikam, kenapa kufur di dunia? Kenapa kada beriman? Kenapa kada percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad? Salawasan ikam,
fayazdad ahlun nar huznan ila huznihim. Bertambah sedih, murung, menangis, jingkar di atas kesedihan yang sudah sebelumnya. La ilaha illallah. Ngerilah bayangkan ya. Disiksa dengan pedih, dahsyat, diumumkan pulang kada kematian ya. Rasai itu siksa. Tapi yang di surga nikmat gembira, yang neraka naudzubillah min dzalik. Qadarullah ma syaa fa'ala. La ilaha illallah. Nah, ini hadis yang ke-19. Harapan kita mudah-mudahan kita ini tergolongkan penghuni surga. Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dapat syafaat Nabi, kemudian dimasukkan dengan rahmat Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, sedikit kita membaca tahlil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.